Sumatera Utara memiliki pesona alam yang luar biasa. Setiap sudutnya memiliki daya tarik tersendiri. Kali ini potret akan menjelajah alam Taman Nasional Batanggadis yang berada di Kabupaten Mandailing, Natal. Menikmati keindahan yang masih asri dan belum terjamah dari air terjun Sigala-Gala. Dan merasakan hangatnya air Milas Hutaraja yang menenangkan. Air Milas yang ada di Hutaraja ini, dan saya sendiri juga ngerasa relax banget ya. Habis tadi kita trekking, ngelihat air terjun yang sangat wah, dan endingnya kesini tuh kayaknya penutupan yang perfect. Inilah potret jelajah alam Mandailing, Natal. Ya, pemirsa, di cuaca yang cukup terik ya kali ini, masih di Kabupaten Mandailing, Natal. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor keindahan alam yang bahkan mungkin belum terjamah ya di kawasan Panyabungan ataupun juga di Kabupaten Mandailing, Natal. Ya, ada beberapa spot wisata yang juga akan buat kita cukup memacu adrenalin ya, karena harus trekking dan juga nanti kita akan ke satu tempat yang hidden gem banget. Pokoknya hari ini, di episode kali ini kita akan seru-seruan bareng di Potret. Yuk, berangkat! Yuk, bunting! Masih dari Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kali ini, Potret akan mengajak Anda menjelajah keindahan alam Mandailing, Natal yang masih jarang terdengar. Dari kota Panyabungan, kita menuju Desa Pagaran Sigala-Gala, Kecamatan Panyabungan Selatan. Jaraknya sekitar 27 km dengan waktu tempuh 40 menit, melewati Pondok Pesantren Mustafawiyah yang ada di Desa Purbabaru. Di perjalanan menuju desa saja, kita sudah disuguhi pemandangan yang indah, perbukitan dan juga pemukiman masyarakat yang menyatu dengan alam. Bismillah. Ya, pemirsa, kita udah sampai di desa sebelum kita menuju air terjun Sigala-Gala ya. Dan di sini kita akan berganti transportasi menggunakan sepeda motor. Dan kita juga sudah bareng sama anak-anak muda setempat nih, yang juga akan bantuin kita untuk motoran sampai ke air terjun. Yuk, ikuti kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Halo, Abang-abang. Wah, makasih ya Bang, udah ditungguin juga. Oke, di perjalanan kali ini kita akan ditemani oleh anak muda lokal. Ada Hanif, Erwin, dan Willy. Masuk ke dalam Bang air terjun kita, Bang. Oke, berarti jaraknya gimana nih? Untuk jaraknya, Bang, sekitar 1/4 jam dari sini kita, Bang, naik motor. Baik. Itu udah langsung sampai di air terjun? Sampai ke air terjun, Bang. Nanti mungkin sekitar 10 atau 15 menit kita jalan lagi ke dalam, Bang, trekking. Oh, jadi ada jalan kakinya juga jalan ya? kaki juga, Bang. Oke, berarti kita udah bisa pergi, Bang? Siap, ayo, Bang. Let's go. Bang.
Dari desa Pagaran Sigala-Gala ini, kita akan memulai petualangan seru, menjelajah keindahan alam Mandailing Natal. Dan, jika Anda ingin mengunjungi air terjun Sigala-Gala dengan aman dan nyaman, saya sarankan untuk menggunakan jasa guide lokal. Untuk meringkas waktu, kita dianjurkan untuk menggunakan sepeda motor sekitar 15 menit, melewati perkebunan dan persawahan masyarakat desa. Kalau kita jalan, lama. Ya, berarti itu ya Nip ya, namanya itu Sigala-Gala itu bisa jadi diambil dari kata galah tadi ya? Galah tadi Bang. Tapi nanti kita konfirmasi lagi sama orang sekitar. Sekitar Bang, untuk lebih jelasnya Bang. Betul. Berarti kalau yang kita lewatin ini perkampungannya masyarakat lah ya? Perkampungan masyarakat Bang. Lahan kebunnya mereka gitu ya? Di sini, iya Bang, lahan kebun sawah. Setelah 15 menit berkendara, kita sampai di pintu masuk menuju air terjun Sigala-Gala yang sudah masuk dalam kawasan Taman Nasional Batanggadis. Oke, pemirsa, ini kita udah sampai di jalurnya kita untuk naik sepeda motor. Setelah ini Hanif bilang kita bakal trekking jalan kaki sekitar 10 menit ya Hanif ya? 10 menit Bang sana Bang. 10 menit ke dalam. Ya, let's go. Bang, ya kibut bung pisangnya. Di sini kita memarkirkan sepeda motor dan biasanya kita harus membayar sekitar Rp5.000 per orang, sudah termasuk parkir sepeda motor. Jadi kita akan trekking nanti ke sana Bang sekitar 10-15 menit. Oke. Dan jalur yang kita lalui mendaki. Sebagian ada jalur yang berair gitu Bang. Nyebrang sungai. Ya, dari sini kita akan melanjutkan perjalanan dengan trekking atau jalan kaki, menyusuri hutan Taman Nasional Batanggadis untuk sampai ke air terjun yang katanya ini jadi salah satu air terjun terindah di Mandailing Natal. Meski begitu, Hanif bilang tidak banyak wisatawan yang mengetahui keberadaan air terjun ini. Pegang. Aman kamera Bang. Bagi saya, ini adalah perjalanan yang amat ditunggu-tunggu. Kembali ke alam. Menikmati setiap langkah, menghirup udara segar dengan aroma humus yang khas, dan benar-benar merasakan keberadaan diri menyatu dengan alam. Oh ya, seperti yang Anda lihat, medan yang dilalui cukup menantang. Jalan setapak berbatu, naik turun 2 bukit kecil, dan ngelewatin aliran sungai seperti ini. 15 menit lagi, sikat! Tunggu. 15 menit lagi? Perasaan tadi Hanif bilang waktu kita mau mulai trekking, jalannya hanya sekitar 10 menit. Dan kali ini kita udah trekking sekitar 20 menitan loh. Kena deh. Jadi mungkin Anda ada yang punya pengalaman seperti ini? Coba ceritain di kolom komentar ya. Jadi di dunia explore seperti ini, kayaknya ini hal yang lumrah nggak sih? Dapat iming-iming kalau treknya itu mudah dan singkat. Tapi ya nggak apa-apa, anggap aja ini sebagai motivasi ya. Nah, ini nih, point of view dari kameramen. Jadi pemirsa kebayang ya, gimana dia harus tetap bisa nanjak, tapi sambil megang kamera dan gimbalnya. Nah, di sini jalur treknya ini mulai berubah. Kita harus nanjak medan berbatu yang licin dan curam. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Saya sendiri sesekali sampai harus merangkak, ya, bergelantungan, megangin akar pohon agar tidak tergelincir. Oke, pemirsa, kita udah setengah jalan ya. Tadi kita udah naik satu bukit, udah turun, dan ini udah nanjak lagi. Kalau kata Hanif, ini tinggal satu turunan lagi, ini udah nyampe
Ya, tadi Anif juga ada bilang ya, kita trekking itu 10 menit. Ini juga harus Anda waspadai ya pemirsa, karena 10 menitnya orang sini tuh agak sedikit berbeda dengan 10 menitnya kita ya. Tapi seru. Keren. Lanjut lagi yuk. Treknya Paul. Itu air terjunnya. Bang, kalau mau masuk itu Bang. Nah, kita udah sampai di aliran air terjun Sigala-Gala. Ini air terjun, itu air terjun. Udah nyampe itu kita. Pemirsa, jadi di belakang saya ini adalah air terjunnya udah mulai kelihatan. Ini air terjun Sigala-Galanya tingkatan yang di bawahnya. Jadi sebenarnya air terjun Sigala-Gala ini bertingkat. Ini yang bawahnya dan sebentar lagi kita akan naik ke atasnya. Yuk. Jadi, air terjun Sigala-Gala ini bertingkat ya. Dan sebelum sampai ke ujung air terjun Sigala-Galanya, kita harus menikmati dulu aliran air terjun yang ada di bawahnya ini pemirsa. Dan akhirnya kita sampai. Nah, kita udah sampai di apa Bang? Di air terjun Sigala-Gala. Silakan Abang nikmati air terjun Sigala-Galanya. Terima kasih nih, keren sekali ya. Luar biasa. Kayaknya mau langsung coba turun ke bawah deh, Nip. Iya Bang, siap Bang. Abang turun ke bawah ya. Iya Bang. Pemirsa, kita udah sampai di air terjun Sigala-Gala dengan trek yang tadi juga luar biasa challenging, tapi begitu nyampe ke sini semuanya terbayarkan lunas tuntas. Welcome Sigala-Gala. Wah, keren. Oke pemirsa, kita mau sungkem dulu ya. Nyobain airnya dulu nih. Dingin. Kayaknya kita harus ganti baju. Jadi aku mau ganti baju dulu nih dan nikmatin langsung ya mandi di aliran air terjun Sigala-Gala. Yeah, let's go. Wah, gimana pemirsa? Indah mempesona bukan? Jadi nggak salah ya kalau air terjun ini dinobatkan sebagai salah satu air terjun terindah di Mandailing Natal. Karena memang ya sebagus ini ya. Keren. Jadi air terjun Sigala-Gala memiliki tinggi sekitar 40 meter. Airnya jernih sebening kaca. Uniknya lagi, airnya ini memiliki kandungan belerang yang berasal dari Gunung Sorik Merapi. Ya, jadi air yang mengalir di air terjun ini sebenarnya adalah aliran air panas belerang.
Namun karena mengalir jauh sampai ke sini, membuat suhunya berubah menjadi dingin dan menyegarkan. Wah, masuk ke air begini rasanya seperti meluruhkan semua penat dan beban ya. Ini jadi semacam detoksifikasi alami, menyehatkan tubuh dan menjernihkan pikiran. Melihat dan merasakan keindahan serta kesederhanaan alam seperti ini memang membangkitkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Oke, ternyata Hanif dan teman-teman ini sudah menyiapkan kudapan, jajanan tradisional khas Mandailing. Udah puas nih pemirsa. Seru, segar sekali airnya dan emang luar biasa ya alam yang ada di Madinah ini. Dan kalau dari sini aku ngeliat itu si Hanif ya udah nyiapin sesuatu katanya. Karena kalau udah habis mandi-mandi gini, katanya udah perut udah mulai lapar ya. Dan Hanif udah punya penangkalnya nih. Ya langsung ke sana. Yuk, kita cobain. Hanif, udah siap aja ya. Ini makanan apa ya? Ini makanan lokal di khas dari Mandailing Natal, Bang. Jadi ini masakan kuliner-kulinernya Mandailing Natal ya? Iya, Bang. Ini namanya lope, Bang. Oke, apalagi tunjuk aja dulu. Ini namanya godok-godok. Oh. Ada lagi dakak-dakak namanya, Bang. Ini Dakak-dakak. plastik ini. Ini namanya, Bang, toge khas Mandailing Natal. Wah, oke. Jadi kalau biasanya orang bilang toge Panyabungan ya. Tadi belinya nggak di Panyabungan, Belinya di kayu laut. di kayu laut. Jadi namanya? Toge kayu laut. Oke, boleh dimakan dong? Boleh, Oke, Bang. ayo Bang, nimbrung Bang. Ayo bang, ayo bang, ayo bang. Timpang, Bang. Ini kipang ya, ini Kipang juga namanya. kuliner khas ini ya? Kuliner khas Mandailing Natal, Bang. Oke, kalau ini tadi Hanif bilang ini lope ya Hanif. Ini ada isiannya dong? Ada, Bang. Kita Abang coba coba. dulu biar tahu apa isinya. Boleh. Kita coba rasain ya pemirsa. Pemirsa bisa tebak ini kira-kira isinya apa? Ya. Wah, ternyata tidak ada isinya. Tapi enak. Ini kayak dicampur kelapa gitu ya, Nip? Wah. Gimana pemirsa? Seru ya? Jadi ini baru satu dari sekian banyak keindahan alam yang ada di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jadi jangan lupa ya untuk memasukkan Mandailing Natal dalam list perjalanan Anda selanjutnya. Malam di Panyabungan masih panjang. Kali ini, saya ingin mengajak Anda menangkal hawa dingin yang ada di Panyabungan Selatan dengan mengikuti kebiasaan masyarakat lokal yang ada di sini. Hai, selamat malam pemirsa. Kalau tadi kita udah keluar dari hutan dan sudah menikmati panorama air terjun yang ada di Sigala-Gala, ya. Kali ini kita udah sampai di tempat pemandian air panas yang ada di Mandailing Natal ya. Jadi seperti budayanya orang-orang Madinah, karena di sini cuacanya juga cukup dingin. Ini udah cukup tinggi ya kita di sini. Cuacanya cenderung dingin. Jadi biasanya kalau jam segini, sekarang ini jam 9.30, ini banyak masyarakat maupun wisatawan yang datang ke sini tuh untuk nyobain mandi air panas yang ada di sini. Nah, katanya di sini juga ada kuliner yang sangat otentik ya. Kita akan cobain semuanya malam ini. Jadi ikutin kita terus. Yuk. Secara geografis, Kecamatan Panyabungan Selatan ini berada di lereng Gunung Sorik Merapi. Jadi suhunya cenderung lebih dingin. Assalamualaikum. Nama Aek Mila sendiri berasal dari bahasa Mandailing yang berarti air panas alami. Mengandung belerang, garam, dan kapur. Sedangkan Hutaraja adalah nama desa tempat di mana pemandian air panas ini berada.
10 ya. Oke, kalau gitu. Bang, terima kasih ya, Bang. Wah, pemirsa, kita udah nyampe di lokasi ya, dan tempatnya masih sangat alami sekali. Kebetulan karena ini hari biasa, jadi nggak terlalu ramai, sesuai sama yang kita prediksiin ya. Tapi sebelumnya kita mau cobain dulu kuliner khas di sini, ada lontong Madinah ya. Jadi sebelum kita mandi-mandi, karena tadi kita juga belum isi perut, kita harus makan dulu ya. Ya pemirsa, kita udah disuguhin hidangan lontong malam khas Mandailing juga nih katanya. Tapi kita mau cobain dulu kira-kira rasanya kayak apa. Dan setelah itu mungkin kita akan langsung mandi air panas ya. Mari makan. Jadi sebenarnya lontongnya ini juga kurang lebih sama dengan lontong pada umumnya, terutama di Medan. Ini pakai santan kuahnya. Juga kalau aku lihat di sini tuh ada tauconya juga pemirsa, dan ada sayur-sayurannya juga, dan yang pasti bihunnya dengan porsi yang banyak kalau di sini ya. Jadi ini pondasi ya, biar perut juga beneran terisi penuh. Anda harus coba kalau datang ke sini sebelum mandi air panas, cobain lontongnya, dan juga ini ditemenin sama teh manisnya. Lontongnya harganya Rp5.000 aja, sedangkan tehnya Rp3.000. Rp8.000 udah bisa kenyang di sini. Siap ya untuk mandi. Udah mulai kerasa dingin. Kayak kita hangatin badan dulu. Langsung nyebut. Let's go. Anda bisa lihat pemirsa, ini pemandiannya masih benar-benar tradisional sekali dan masih sangat alami. Hanya disekat-sekat menggunakan kayu aja. Dan informasi pentingnya lagi di sini kalau kita mau berwisata dan mandi air panas, ini laki-laki dan perempuannya dipisah. Laki-laki di sini, perempuannya di sebelah sananya. Ya, kita langsung masuk. Air Milas Hutaraja ini mengalir secara alami menyerupai sungai dangkal dengan suhu sekitar 33 hingga 40 derajat Celcius. Jadi airnya sangat aman dan nyaman untuk kita berendam. Meski sudah lama dibuka untuk umum, wisata pemandian air panas ini masih belum banyak diketahui oleh wisatawan. Jadi sangat cocok untuk Anda yang menginginkan ketenangan. Dari derasnya air terjun Sigala-Gala hingga hangatnya air Milas Hutaraja membuat saya kembali menyadari bahwa alam tak hanya memberi keindahan, tapi juga ketenangan dan keberanian untuk menaklukkan diri. Karena sejauh apapun kita melangkah, alam akan selalu punya cara untuk membuat kita merasa seperti pulang, kembali secara utuh. Dari keindahan alam Mandailing Natal yang menakjubkan, saya Nanda Primadana, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.